12 ini adalah hasil dari 6 dikali 2. Kita tuliskan 6 kali 2 sama dengan 12. Angka 2-nya kita tulis ke atas, angka 12 kita tulis ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai operasi pembagian. Kita mulai dari konsep pembagian. Jadi pembagian adalah kebalikan dari operasi perkalian. Contohnya, 2 kali 3 sama dengan 6. Maka 6 dibagi 2 adalah 3. Untuk lebih jelasnya saya ilustrasikan dengan gambar potongan berikut ini. 2 kali 3, maka saya memiliki 2 buah benda yang akan kita ambil sebanyak 3 kali. 2 dan juga 3. Maka jumlah keseluruhan 2 kali 3 adalah 6. Kemudian 6 dibagi 2. Maka dari ke-6 tadi ini apabila kita ingin membaginya menjadi 2, maka akan seperti ini. 3 di awal, kemudian 3 di akhir. Jadi kalau kita bagi 2, angka 6 tadi, maka masing-masing akan mendapatkan 3. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Karena 2 kali 3 sama dengan 6, maka 6 dibagi 2 sama dengan 3. Bila ada pertanyaan 21 dibagi 3 sama dengan berapa, maka kita tinggal mencari perkalian 3 yang hasilnya 21. Jadi 3 dikali berapa sama dengan 21. Jawabannya adalah 3 dikali 7 sama dengan 21. Maka 21 bagi 3 adalah 7. Untuk membantu kita di sini saya memiliki tabel perkalian. Tabel perkaliannya sebagai berikut. Tabel ini adalah tabel perkalian 1 sampai dengan 10. Cara menggunakannya kita tinggal lihat titik temunya saja. Saya ambil contoh 5 dikali 4, maka kita lihat di atas 5. Ini adalah hasil-hasil perkalian 5. 5 dikali 4 berarti dia ada di sini. 5 kali 4 adalah 20. Tabel perkalian ini akan kita gunakan untuk membantu kita sebentar dalam penjelasan mengenai pembagian. Contohnya adalah 72 dibagi 9 sama dengan berapa? Maka kita tinggal cari di perkalian 9. 9 dikali berapa yang jawabannya 72. Kita urut dari atas 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, dan 72. Jadi perkalian 9 ada 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, dan 90. Di sini kita bisa lihat bahwa perkalian 9 yang hasilnya 72 adalah 9 dikali 8. Jadi 9 dikali 8 sama dengan 72. Maka 72 dibagi 9 adalah 8. Contoh selanjutnya 30 dibagi 6. Maka kita tinggal cari saja 6 dikali berapa sama dengan 30. Kita lihat di perkalian 6 ada angka 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, dan 60. Yang hasilnya 30 adalah 6 dikali 5. Kita lihat 6 dikali 5 sama dengan 30. Maka 30 dibagi 6 sama dengan 5. Agar lebih jelas saya beri satu contoh lagi, yaitu 64 dibagi 8. Kita akan lihat perkalian 8 ada 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, dan 80. Jadi yang kita cari tadi adalah 8 dikali berapa sama dengan 64. Maka yang kita temukan 8 dikali 8 adalah 64. Sehingga 64 dibagi 8 adalah 8. Kita berlanjut. Bagaimana dengan pembagian yang angkanya melebihi 100? Karena kalau di tabel perkalian ini kita hanya menghasilkan angka yang paling besar adalah 100. Bagaimana dengan pembagian yang angkanya melebihi 100? Tentu saja kita harus menggunakan perkalian yang lebih besar lagi. Atau kalau tidak kita bisa menghitungnya dengan cara sebagai berikut.
Contohnya 128 dibagi 8, kemudian 252 dibagi 7, 3798 dibagi 9, dan lain-lain. Untuk contoh di sini saya akan gunakan 3 contoh ini untuk kita kerjakan. Kita mulai dari angka 128 dibagi 8. Maka yang harus kita cari adalah 8 dikali berapa? Yang hasilnya 128. Cara pengerjaannya adalah sebagai berikut. Kita bagi secara bersusun. Kita tulis dulu 128 dibagi 8. Ingat, penulisannya yang pertama 128, kemudian dibagi 8. Setelah itu, kita ambil angka 12 terlebih dahulu. Karena kalau 128 tadi kita tidak mengetahui 8 dikali berapa yang hasilnya 128. Sehingga kita ambil angka 12 saja dulu, kita pisahkan seperti ini. Kemudian kita cari 8 dikali berapa yang hasilnya 12 atau yang mendekati 12. Yang mana yang mendekati 12 ini yang dimaksudkan adalah yang lebih kecil daripada 12. Kita lihat di tabel perkalian kita di perkalian 8. Di sini ada angka 8, kemudian 16, 24, 32, dan seterusnya. Karena yang kita cari yang mendekati 12, di sini ada angka 8 dan juga 16. Yang mendekati angka 12. Tetapi yang kita butuhkan adalah yang kurang dari 12. Berarti angka 8. Kita lihat angka 8 ini adalah 8 dikali 1. Kita tuliskan kembali. 8 dikali 1 sama dengan 8. Angka 1 ini kita naikkan ke atas. Yang ini akan menjadi jawabannya sebentar. Kemudian angka 8 kita tuliskan di bawah. Menjadi pengurang dari 12. Setelah itu kita kurangi. 12 dikurang 8. Jawabannya adalah 4. Setelah itu kita turunkan angka 8-nya ke bawah. 8 kita turunkan menjadi 48. Lalu kita cari 8 dikali berapa yang mendekati 48 atau yang hasilnya sama dengan 48. Kita lihat kembali tabel perkalian kita. Ada 8, 16, 24, 32, 40, dan 48. Di situ kita temukan angka 48. Angka 48 ini adalah hasil dari 8 dikali 6. Maka kita tulis di sini 8 dikali 6 sama dengan 48. Seperti tadi angka 6 kita naikkan ke atas menjadi 16, kemudian 48 ditulis di bawah. Lalu selanjutnya kita kurangi 48 dikurangi 48. Jawabannya adalah 0. Setelah kita menghasilkan angka 0 di bawah, maka pembagian kita telah selesai dan jawabannya adalah 16. Jadi 128 dibagi 8, jawabannya 16. Kalau kita buktikan 8 dikali 16, tentu saja jawabannya adalah 128. Kita berlanjut ke contoh selanjutnya, 252 dibagi 7. Yang kita cari adalah 7 dikali berapa yang hasilnya 252. Kita bagi, terlebih dahulu kita tuliskan 252 dibagi 7. Ingat jangan terbalik, 252 dibagi 7. Kita pisahkan dulu 25-nya, kemudian kita cari 7 dikali berapa yang hasilnya 25 atau mendekati 25. Yang lebih kecil dari angka 25, kalau yang mendekatinya. Kita lihat tabel perkalian 7. Ada angka 7, 14, 21, 28, 35, dan seterusnya. Yang mendekati angka 25, karena di sini tidak ada angka 25, berarti adalah angka 21 dan 28. Yang kita gunakan adalah yang lebih kecil daripada 25, berarti 21. 21 ini adalah hasil dari 7 kali 3. Maka kita tuliskan 7 kali 3 sama dengan 21. Lalu angka 3-nya kita naikkan ke atas. Angka 21 kita turunkan di bawah.
Kemudian kita kurangi 25 dikurangi 21. 5 kurang 1, 4. 2 kurang 2, 0. Maka jawabannya adalah 4. Karena kita masih memiliki angka di atas, kita turunkan lagi angka 2-nya ke bawah menjadi 42. Sekarang kita cari 7 dikali berapa yang hasilnya 42 atau mendekati 42. Kita lihat tabel perkalian 7 kita. Ada angka 7, 14, 21, 28, 35, 42. Ternyata ada angka 42 di situ. Maka angka 42 ini adalah hasil dari 7 dikali 6. Kita tuliskan di sini 7 kali 6 sama dengan 42. Angka 6-nya seperti tadi kita naikkan ke atas, 42 kita turunkan ke bawah. Lalu kita kurangi 42 dikurangi 42, jawabannya adalah 0. Karena sudah 0, maka 36 adalah jawaban dari 252 dibagi 7. Kita ke contoh yang ketiga untuk pembagian angka yang melebihi 100. Ada angka 3798 dibagi 9. Yang kita cari adalah 9 dikali berapa? Yang hasilnya 3798. Caranya seperti tadi, kita tuliskan angkanya 3798, kemudian kita bagi dengan 9. Kita pisahkan dua angka terlebih dahulu, 37. Lalu kita cari 9 dikali berapa yang jawabannya 37. Atau yang mendekati 37. Kita ke tabel perkalian 9. Ada 9, 18, 27, 36, 45. Saya rasa kita sudah paham bahwa yang kita ambil adalah yang lebih rendah daripada 37. Berarti yang kita ambil adalah 36. 36 ini adalah hasil dari 9 dikali 4. Kita tuliskan 9 dikali 4 sama dengan 36. Angka 4-nya seperti tadi kita angkat tulis ke atas, 36-nya kita turunkan ke bawah. Lalu kita kurangi 37 dikurangi 36. Jawabannya adalah 1. Kemudian kita turunkan lagi angka yang di atasnya satu demi satu. Kita turunkan 1 dulu, angka 9 sehingga menjadi 19. Lalu kita cari 9 dikali berapa yang hasilnya 19 atau mendekati 19. Kita lihat tabel perkalian 9 kita, ada angka 9, 18, 27, dan tentu saja adalah 18. 18 ini adalah hasil dari 9 dikali 2. Kita tuliskan 9 kali 2 sama dengan 18. Angka 2-nya kita naikkan ke atas, kemudian 18-nya kita turunkan ke bawah. Setelah itu kita kurangi 19 dikurangi 18. Jawabannya adalah 1. Kemudian kita turunkan kembali angka yang di atasnya karena masih ada angka 8. Kita turunkan ke bawah menjadi 18. Lalu kita cari 9 dikali berapa yang hasilnya 18 atau mendekati 18. Kita lihat tabel perkalian kita, 9. Tabel perkalian 9, ada angka 9, 18, 27, 36. Di situ kita ketemu angka 18. Angka 18 ini adalah hasil dari 9 dikali 2. Maka kita tuliskan 9 dikali 2 sama dengan 18. Angka 2-nya kita tuliskan ke atas, angka 18 kita tuliskan ke bawah. Setelah itu kita kurangi 18 dikurangi 18, jawabannya adalah 0. Karena sudah 0, maka 3798 dibagi 9, hasilnya adalah 422. Selanjutnya bagaimana dengan pembagian yang hasilnya tidak bulat atau pembagiannya lebih besar daripada yang dibagi? Contohnya ada 15 dibagi 6, kemudian 3 dibagi 4. Dan masih banyak contoh lainnya, hanya saja di video kali ini saya ambil 2 contoh ini untuk mewakili yang lainnya. Kita ke pembahasan yang pertama, 15 dibagi 6. Yang kita cari adalah 6 dikali berapa yang hasilnya 15. Tentu saja kalau kita cari di tabel perkalian 6, 6 dikali berapa yang hasilnya 15 di situ tidak ada. Karena di tabel perkalian 6 itu ada angka 6, 12, 18.
Maka cara mengerjakannya adalah seperti tadi, kita tuliskan angka 15 dibagi 6. Caranya sama, yaitu kita cari 6 dikali berapa yang mendekati 15 atau sama dengan 15. Di tabel perkalian 6 ada angka 6, 12, 18. Yang kita ambil adalah 12 karena lebih kecil daripada 15. 12 ini adalah hasil dari 6 dikali 2. Kita tuliskan 6 kali 2 sama dengan 12. Angka 2-nya kita tulis ke atas, angka 12 kita tulis ke bawah. Selanjutnya kita kurangi 15 dikurangi 12. Jawabannya adalah 5 kurang 2 sama dengan 3. Karena di sini kita memiliki angka 3, yang mana angka 3 ini nilainya lebih kecil daripada pembaginya, yaitu angka 6. Maka jawaban atau yang di atas tadi diberi tanda koma. Kemudian angka 3 yang di bawah diberi tambahan 0 sehingga menjadi 30. Setelah menjadi 30, maka kita bisa mencari 6 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 30 atau lebih kecil dari 30. Kita lihat tabel perkalian 6 kita. Ada angka 6, 12, 18, 24, 30. Di situ kita temukan angka 30. Yang mana 30 ini merupakan hasil dari 6 dikali 5. Kita tuliskan di sini 6 dikali 5 sama dengan 30. Seperti tadi, 5-nya ditulis di atas, kemudian 30 ditulis di bawah. Lalu kita kurangkan, 30 dikurangi 30, jawabannya adalah 0. Karena di bawah sudah 0, maka kita sudah mendapatkan hasilnya. Bahwa 15 dibagi 6, jawabannya adalah 2,5. Jadi bilangan bulat ini menghasilkan bilangan desimal. Kita berlanjut ke contoh yang kedua, ada 3 dibagi 4. Atau kita mencari 3 dikali berapa yang hasilnya 4. Kalau di kolom perkalian kita tentu saja tidak ada perkalian 3 yang hasilnya genap atau bulat 4. Di situ ada 3, 6, 9, dan seterusnya. Cara kerjanya kita tuliskan seperti tadi, 3 dibagi 4. Karena angka 3 lebih kecil daripada angka 4, maka jawaban yang di atas kita beri angka 0 dan juga tanda koma. Kita tuliskan 0, dan angka 3 yang di bawah ini yang kita bagi itu diberi tambahan 0 menjadi 30. Setelah itu kita bisa mencari 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 30 atau sama dengan 30. Kita lihat di tabel perkalian 4 kita ada angka 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Perkalian 4 yang mendekati angka 30 hasilnya adalah 28, yaitu 4 dikali 7. Maka kita tuliskan 4 kali 7 sama dengan 28. 7-nya kita tulis di atas, kemudian 28 kita tulis di bawah. Seperti tadi, langkah selanjutnya adalah dikurangi. 30 dikurangi 28, jawabannya adalah 2. Karena 2 ini angkanya lebih kecil daripada 4, maka angka 2 diberi tambahan 0 menjadi 20. Dan jawaban yang di atas tidak diberi lagi tanda koma, karena di awal tadi sudah diberi tanda koma. Sehingga di sini di bawah ditulis 20. Setelah kita mendapatkan angka 20, maka kita sudah bisa mulai mencari 4 dikali berapa yang hasilnya 20 atau mendekati 20. Di tabel perkalian 4 ada angka 4, 8, 12, 16, 20. Di situ ternyata angka 20 adalah hasil dari 4 dikali 5. Kita tuliskan 4 kali 5 sama dengan 20. Lalu 5-nya ditulis ke atas, 20-nya ditulis ke bawah. Kemudian kita kurangi 20 dikurang 20, jawabannya adalah 0. Karena sudah 0, maka hasil yang kita dapatkan adalah 0,75. Jadi 3 dibagi 4 sama dengan 0,75.
Ingat cara penyebutan bilangan desimal bukan 0,75 akan tetapi 0,75. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.